Haleluya, senang kembali berjumpa dengan saudara untuk memberitakan firman Tuhan. Dan hari ini saya bicara tentang memperjuangkan iman dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang percaya adalah perjuangan. Bilang sama-sama perjuangan. Ya kan? Selama kita hidup, banyak hal yang harus kita perjuangkan. Kita berjuang untuk keluarga kita, bagaimana supaya dapat bertahan hidup, ya kan? Kita diberkati, ya kan? Kita juga berjuang bagaimana supaya anak-anak kita bisa sekolah dengan baik. Kita berjuang bagaimana supaya dunia karir kita, pekerjaan kita bertambah lebih baik. Tetapi di sisi yang lain, banyak juga orang yang berjuang untuk mengalahkan berbagai penderitaan dalam hidupnya. Ada orang yang berkata kepada saya, "Pak Pendeta, apa yang harus saya buat? Kan saya kan sudah sakit beberapa tahun dan sudah didoakan pendeta, sudah berobat, tapi kok penyakit saya makin lama makin parah." Iya kan, itu juga perjuangan. Ada yang bilang, "Pak Pendeta, sekarang ekonomi saya lagi susah. Kenapa? Karena suami saya lagi nggak kerja." Itu juga perjuangan. Tetapi saya mau beritahu buat saudara bahwa perjuangan yang utama bagi orang percaya adalah perjuangan iman. Kenapa? Karena kalau kita punya iman, maka saya percaya janji-janji Tuhan, berkat-berkat yang dahsyat yang Tuhan janjikan dalam hidup kita menjadi bagian kita. Bukankah Yesus yang berkata bahwa bagi orang beriman tidak ada perkara yang mustahil? Kalau kita punya iman, maka kita lihat bagaimana Tuhan membela hidup kita. Tetapi yang lebih utama adalah bagi orang yang berjuang untuk iman, bukan sekedar perjuangan hanya untuk di dunia ini, tetapi perjuangannya adalah untuk hidup yang kekal. Itulah sebabnya dengan tegas Paulus berkata kepada kita bahwa kita harus berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Perjuangan kita adalah perjuangan untuk tetap setia kepada Yesus. Itulah sebabnya Paulus berkata, "Tetapi hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan." Nah, pertanyaan sederhana, bagaimana memperjuangkan iman kita di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah harus hidup berpadanan dengan Injil, ayat 27. Berpadanan artinya cocok, selaras, sesuai. Artinya apa? Menjadi orang Kristen bukan hanya status kita menjadi Kristen, bukan hanya status kita menjadi pelayan, bukan hanya aktif di gereja. Tetapi menjadi orang Kristen adalah bicara bagaimana kita menghidupi Injil sehingga semakin hari hidup kita semakin sesuai, semakin berpadanan dengan Injil, semakin menjadi seperti Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, adalah masalah besar kalau ada orang yang ada di gereja tetapi hidupnya menjadi batu sandungan, sehingga orang mulai menghina Kristus dan berkata, "Oh, ngapain saya ke gereja? Toh juga orang yang setia di gereja nggak jadi berkat kok. Toh juga orang yang ada di gereja kok walaupun berbahasa roh merugikan orang lain kok." Dan memang harus diakui Bapak Ibu dikasih Tuhan, di akhir zaman hidup berpadanan dengan Injil tidak gampang. Karena Alkitab sudah bilang kok memang di akhir zaman ada banyak orang yang masih ibadah tapi mengingkari kuasanya. Dia memang memuji Tuhan tapi dalam prakteknya dia nggak percaya sungguh-sungguh Tuhan, sehingga dia tidak berusaha untuk membuat hidupnya lebih baik. Yang kedua, bagaimana kita berjuang dengan iman? Yang kedua adalah harus hidup dalam keberanian. Iya kan? Tuhan memberikan kita bukan roh penakut kata Alkitab, tetapi memberikan kita roh keberanian. Keberanian untuk apa? Untuk menghadapi tantangan. Keberanian untuk melewati setiap tantangan hidup. Jadi
Orang yang berjuang untuk iman, dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh ketakutan. Kenapa? Karena Yesus yang berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang ketiga, bagaimana kita berjuang dengan iman? Maka yang ketiga, harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Kalau boleh mau jujur, apa yang ada dalam hidup kita semua karena kasih karunia Tuhan kok. Yesus diutus dari sorga, bahkan mati di salib untuk kita, itu karena karunia Tuhan. Bukan karena kita layak, bukan karena kita punya jasa, bukan karena kita baik, tetapi karena kemurahannya, karena anugerahnya. Kita orang percaya diselamatkan oleh Tuhan, kita orang percaya dipelihara oleh Tuhan. Bahkan ayat yang baru kita baca berkata, kepada kita dikaruniakan bukan sekedar untuk percaya, tetapi Alkitab bilang dikaruniakan untuk menderita. Artinya apa? Buat orang yang percaya, tantangan itu biasa, kesulitan itu biasa, tapi dia akan tetap kuat. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Betul masih ada tantangan, betul masih ada persoalan, tapi jangan menyerah. Terus berjuang dalam iman. Karena kita tahu bersama dengan Kristus kita orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.